Halo adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Andre, nggak pakai Gomez. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah film yang sangat penuh dengan adrenalin tingkat tinggi. Film ini berjudul John Wick, versi yang pertama. Ya, saya yakin kalian semua sudah pasti menonton film ini secara full tank, ataupun menonton alur ceritanya di channel-channel lain. Tapi entah kenapa, badanku rasanya gatal kali kalau nggak dibuat alur ceritanya versiku. Jadi, biar nggak lama-lama kali, mari kita review filmnya. Kisah akan berfokus kepada seorang assassin yang memiliki nama yang sangat besar di dunia perkriminalan. Dia bernama John Wick. John telah memutuskan untuk pensiun dan menikahi seorang wanita yang sangat ia cintai bernama Helen. Namun sayang, John harus menjadi duda karena Helen meninggal dunia akibat penyakit langka yang ia derita. My condolences. Goodbye, John. John sangat terpukul karena Helen adalah satu-satunya wanita yang mampu mengubah John. Dia yang dahulu adalah seorang asasin yang sangat beringas. Bersama dengan Helen, dia menjadi pria yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Dan sebelum meninggal dunia, Helen rupanya telah membuat sebuah wasiat kepada John. Wasiat itu berupa seekor anjing yang akan menjadi pengingat akan dirinya supaya John tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dan yang pasti, anjing ini jugalah yang akan menjadi titik balik John kembali menjadi asasin yang sangat mematikan. But you still need someone to love. Daisy. Di suatu pagi, John terlihat sedang mengisi bahan bakar di sebuah galon atau pom bensin. Lalu John dihampiri oleh seorang pemuda yang bernama Losef Tarasov. Losef menawar mobil Mustang milik John karena dia sangat tertarik dengan mobil itu. Namun karena mobil itu punya kenangan tersendiri bagi John, John pun mengatakan bahwa mobil itu tidak akan ia jual dengan harga berapapun. Karena ditolak mentah-mentah oleh John, Losef menghina John dengan bahasa Rusia karena dia mengira bahwa John tidak akan mengerti apa yang ia ucapkan. Akan tetapi John membalas Losef dengan bahasa Rusia juga, yang membuat Losef merasa terkonter seketika. How much? She's not for sale. Вы всего сука и своя цена. А у этой, сука, нет. Dan malam hari pun tiba. Rumah John dimasuki sekelompok penyusup yang tak lain tak bukan adalah Losef bersama dengan beberapa temannya. Mereka menggebuki John hingga lemas tak berdaya. Losef melakukan cara pengecut ini karena dia ingin sekali memiliki mobil Mustang milik John. Saking pengecutnya, Losef melakukan sebuah kesalahan yang amat sangat besar, di mana dia menghabisi anjing pemberian terakhir dari istri John. Спи спокойно. Setelah melukai John dan menghabisi anjing pemberian istri John, Losef membawa mobil Mustang itu ke sebuah bengkel seorang pria yang merupakan rekan kerja ayahnya yang bernama Aurelio. Aurelio begitu terkejut melihat mobil yang dibawa Losef. Aurelio juga sempat mengusir Losef karena dia tahu itu adalah mobil dari John dan dia tidak mau mengambil resiko dihantam bolak-balik oleh John. Alright, get out of here. Just get out of my shop. Get out right now. We own you. Aurelio menanyakan apakah Losef menghabisi si pemilik mobil itu. Losef dengan songongnya menjawab bahwa dia tak menghabisinya. Namun yang pasti, dia menghabisi anjing miliknya. Mendengar perkataan Losef itu, Aurelio dengan kesal membogem Losef hingga tersungkur. Sure as hell fucked up his dog. Vigo is not gonna like this. Tell you something, he's gonna understand. Guess we'll be taking our business someplace else. Tak lama setelah Losef pergi, John juga datang ke bengkel milik Aurelio. Rupanya, Aurelio dan John juga sudah kenal satu sama lain, karena Aurelio juga punya peran yang sangat penting di dunia perkriminalan. Aurelio lantas mengatakan kepada John bahwa yang mengambil mobil dan membunuh anjing John adalah Losef Tarasov, putra dari seorang mafia Rusia yang bernama Vigo Tarasov. Vigo, son. I need a ride.
Inilah mukanya si Vigo, ayah dari Losef. Vigo menelpon Aurelio dan menanyakan perihal pemukulan yang dilakukan oleh Aurelio kepada Losef. Aurelio mengatakan bahwa ia melakukan itu karena Losef baru saja melakukan hal yang teramat sangat bodoh alias cari mati, yaitu mencuri dan membunuh anjing dari John Wick. Mendengar anaknya cari gara-gara dengan John Wick, Vigo seketika itu juga terkejut seperti disambar petir di siang bolong. Karena sebentar lagi, dirinya akan berurusan dengan seorang asasin yang paling mematikan, yakni si John Wick. Oh. Have you seen my son? Si John yang merasa bahwa semua yang ia miliki telah direnggut oleh Losef, dia memutuskan untuk kembali ke masa lalunya dan mengambil kembali senjata yang dulu ia pakai setelah ia menguburnya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Vigo menghajar Losef, anaknya sendiri, karena dia benar-benar merasa kecewa terhadap Losef. Akibat dari ulah si bodohnya si Losef, Vigo harus kembali berurusan dengan John, bukan sebagai rekan kerja, melainkan sebagai musuh. That fucking nobody is John Wick. Vigo mengatakan kepada Losef bahwa pria yang Losef anggap bukan siapa-siapa itu adalah John Wick. John Wick adalah seorang pria yang sangat fokus, berkomitmen, dan memiliki tekad yang sangat kuat. Dan di kalangan dunia kriminal, John Wick terkenal dengan sebutan Baba Yaga alias The Boogeyman. Saking hebatnya, John Wick bahkan mampu melumpuhkan musuhnya hanya dengan sebuah pensil. Dan yang paling penting Losef ketahui bahwa semua kesuksesan yang mereka miliki adalah hasil kerja dari John Wick. Karena John Wick lah yang telah menghabisi pesaing bisnis mereka yang tak mungkin bisa dilakukan oleh asasin lainnya. John will come for you. So get the fuck out of my sight. Vigo lantas menghubungi John dan mencoba bernegosiasi dengan John dan menawarkan perdamaian antara mereka berdua. Secara mereka berdua sebelumnya pernah menjadi rekan kerja dan saling menguntungkan satu sama lain. Namun yang Vigo tidak mengerti bahwa anjing yang anaknya habisi itu memiliki nilai yang tak terhingga bagi John. Dan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, John menutup teleponnya, yang menandakan bahwa Vigo harus bersiap-siap untuk meratapi nasib di makamnya Losef nanti. Civilized man to move on. Tasker crew. How many? How many do you have? John pun telah bersiap untuk menunggu para anak buah Vigo, karena dia tahu bahwa Vigo pasti akan mengirim anak buahnya untuk menghabisinya. Dan ketika para anak buah Vigo itu telah tiba di rumah John, maka terjadilah pertempuran yang sangat-sangat memacu adrenalin. Dan ya, tampaknya para anak buah Vigo itu bukanlah tandingan yang sepadan dengan John. Polisi yang mendapatkan laporan kegaduhan di rumah John pun hanya bisa menghela nafas setelah melihat banyak sekali anak buah Vigo yang tergeletak tak bernyawa. You working again? No, just sorting some stuff out. I'll leave you be then. Good night, Jimmy. John lantas memanggil pembersih yang merupakan bagian dari organisasi dunia kriminal di seluruh dunia. Bisa dikatakan bahwa pembersih ini adalah partner dari para asasin untuk mengurus mayat-mayat yang telah mereka bunuh. Ketua dari pembersih itu terlihat begitu senang melihat John kembali bekerja, karena sebentar lagi cuan akan semakin mengalir deras ke kantong mereka. Karena ketika John bekerja, itu artinya akan banyak sekali mayat yang harus mereka urus. Sadar bahwa John tidak bisa dikalahkan dengan penjahat biasa, maka Vigo meminta anak buahnya untuk membuat kontrak terbuka, yaitu kontrak senilai $2 juta Amerika Serikat kepada semua para asasin yang ada di kota New York untuk menghabisi John. Tak sampai di situ saja, Vigo juga secara pribadi menemui seorang asasin bernama Marcus dan meminta Marcus untuk menghabisi John, yang notabene John Wick adalah sahabat lamanya Marcus.
Tetapi tampaknya Marcus sama sekali tak keberatan dengan tawaran yang diberikan Vigo. Consider it done. Singkat cerita, John pergi ke sebuah gedung hotel yang mereka sebut dengan The Continental. The Continental adalah kamuflase dari organisasi kriminal yang menaungi semua para assassin profesional yang ada di seluruh dunia. Dan The Continental sendiri memiliki sebuah aturan sakral, yaitu dilarang untuk melakukan pekerjaan dan bisnis, mau itu di dalam gedung ataupun di sekitaran area gedung. Bagi siapa yang melanggar, maka dia akan diburu dan dieksekusi oleh pengurus The Continental. Selain aturan tersebut, para assassin bisa melakukan apapun yang mereka mau. Entah itu sewa aula buat hajatan, atau bawa cabai-cabean check-in pun tak menjadi masalah, asal tidak yang kedua tadi. Room 880. Come here. The Continental yang ada di New York dipimpin oleh seorang pria yang bernama Winston. Ini dia wajahnya. John menanyakan kepada Winston di mana dia bisa menemukan Losef, putra dari Vigo. Winston lantas menyuruh John untuk minum terlebih dahulu, supaya John bisa merasa sedikit lebih tenang dan siap menjadi brutal tanpa melanggar aturan. It's personal. Compliments of the house. Vigo yang mengetahui bahwa John ada di The Continental, dia memerintahkan anak buahnya untuk melipat gandakan bayaran kepada para assassin yang berani mengambil resiko untuk menghabisi John di Hotel The Continental. If they're willing to break the rules of Continental, double the... Di sebuah klub yang bernama Red Circle, terlihat Losef sedang berpesta dengan beberapa cabe-cabean dan dijaga ketat oleh para anak buah Vigo. John sendiri sudah tiba di tempat itu dan meminta dengan sangat sopan kepada penjaga klub itu supaya dirinya diizinkan masuk dan membuat kekacauan di dalam sana. Hello, Francis. Why don't you take the night off? Thank you, sir. Kralma, you must... Seperti julukan yang disematkan kepadanya, John diam-diam menghabisi semua penjaga yang ada di sana, sehingga hal itu membuat Losef menjadi ketakutan dan ketiput keluar dari tempat itu. John yang masih harus melawan sisa-sisa anak buah Vigo yang berjaga, membuat dirinya kehilangan momentum untuk mendapatkan Losef. Ditambah lagi dia harus terjatuh dari lantai atas klub itu. Namun sepertinya itu tak terlalu masalah karena masih ada hari esok untuk menghabisi Losef. Akibat luka yang ia terima saat melawan para anak buah Vigo tadi, John harus dengan tertatih-tatih kembali ke The Continental. Dia pun meminta kepada resepsionis hotel itu untuk mengirimkan dokter ke kamarnya sekarang juga. Take 2 of these beforehand. Setelah luka yang ada pada tubuhnya diobati oleh sang dokter, John pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan akan melanjutkan perburuannya esok hari. Namun ternyata di gedung sebelah sudah ada Marcus yang sedang membidik kepala John dengan sniper miliknya. Namun yang membuat semuanya semakin menjadi menegangkan, ternyata ada seorang assassin yang menyusup ke kamar John. Marcus pun dengan sigap membangunkan John dengan menembakkan senjatanya tepat di dekat telinga John. Perkins? Ternyata itu adalah seorang assassin wanita yang bernama Perkins. Ya, memang kontrak yang dibuat Vigo adalah kontrak terbuka. Jadi, siapapun bisa menghabisi John. Hanya saja, si Perkins ini sajalah yang berani mengambil resiko, kehilangan status keanggotaannya dan juga nyawanya hanya untuk uang 2 juta dolar. Namun sayang sekali, John Wick terlalu kuat untuk menjadi lawannya, sehingga dia pun harus bawa bulur dibuat oleh John.
We have received a number of grievances from An uninvited guest. My apologies. You really want to die here, Perkins? Give me something. Setelah mendapat informasi tentang Vigo, John pun meminta kepada assassin yang ada di sebelah kamarnya untuk menjaga Perkins dan akan membayarnya dengan sebiji koin. Catch and release. Catch and release. John lantas bergegas ke sebuah gereja. Seperti yang telah Perkins katakan tadi, gereja itu hanyalah sebuah kedok, dan di sanalah semua berkas-berkas penting serta uang milik Vigo disimpan. Setelah menghajar semua anggota Vigo yang berada di gereja itu, John membakar semua harta benda Vigo yang ia sembunyikan di sana. Sementara itu di sisi lain, terlihat Perkins telah diborgol. Namun dia akhirnya bisa melepaskan diri dan menghabisi assassin yang menjaganya itu, lalu pergi dari sana. Kembali lagi kepada John, terlihat dia sedang memperhatikan Vigo yang sedang menghabisi pendeta gereja itu karena telah membiarkan John masuk ke dalam ruangan pribadinya dan membakar semua berkas-berkas pentingnya. John pun lantas mencegat Vigo sehingga terjadilah adu tembakan di sana. Tetapi kali ini Dewi Fortuna tidak berada di pihak John, sehingga John dapat dilumpuhkan oleh para anak buah Vigo. Vigo benar-benar marah kepada John. Dia tak menyangka hanya karena seekor anjing dan juga sebuah mobil tua, semua kekuatannya di kota New York habis menjadi debu. Namun John mengatakan bahwa anjing yang dibunuh oleh Losef itu adalah anjing pemberian terakhir dari istrinya. Dan anjing itu merupakan kesempatan terakhir John untuk tidak terus berduka dalam kesendiriannya. And your son took that from me. Kill that from me! Saat akan dihabisi oleh anak buah Vigo, disitulah Marcus menembak salah satu anak buah Vigo itu sebagai rasa penyesalannya karena pernah berniat untuk menghabisi John, sahabatnya sendiri, hanya demi uang $2 juta. Setelah menghabisi sisa anak buah Vigo, John pun mengejar Vigo dan memaksa Vigo untuk mengatakan di mana Losef bersembunyi. Vigo lantas mengatakan bahwa apabila dia mengatakan di mana keberadaan Losef, John harus berjanji untuk melepaskannya. John pun menerima tawaran itu asalkan Vigo menarik kontrak yang telah dibuatnya. Vigo lalu mengatakan bahwa Losef bersembunyi di sebuah gedung terbengkalai di kota Brooklyn. Dan Vigo mengingatkan John bahwa Losef tahu John akan datang. Lalu John dengan garangnya mengatakan, But it won't matter. Losef sendiri dijaga oleh beberapa anak buah Vigo, namun tetap saja dia merasa was-was, karena sepertinya dia telah sadar bahwa orang yang ia lawan itu adalah Baba Yaga, yang bisa muncul kapan saja tanpa ia duga-duga. Sementara itu, Vigo yang menyadari bahwa anaknya akan segera menghadap Yang Maha Kuasa, dia pun membuat sebuah rencana untuk membalaskan dendam kepada John. Stop playing the fucking video game. Make the arrangements. Tak membutuhkan waktu yang lama, John akhirnya tiba di persembunyian Losef dan membantai satu persatu penjaga yang ada di sana. Sehingga pada akhirnya, John berhasil membalaskan dendamnya kepada Losef, sekaligus menegaskan bahwa anjing yang Losef bunuh itu jauh lebih berharga daripada Losef yang loser. Apalagi yang cuma garang karena power yang dimiliki oleh bapaknya. Setelah menghabisi Losef, John pun memutuskan untuk check out dari The Continental, dan dia mendapatkan sebuah mobil dari pihak hotel sebagai bentuk kompensasi atas kejadian yang menimpa John Wick di kamarnya waktu itu. Untuk itu, John lalu menemui Marcus dan mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih karena telah membantu John kala John berada di situasi yang sangat genting.
Namun mereka berdua tidak menyadari bahwa pertemuan mereka itu diperhatikan oleh Perkins dari kejauhan. It's time to go home. Karena merasa dikhianati, Vigo pun menangkap dan menyiksa Marcus. Karena jika saja Marcus melakukan pekerjaannya dengan baik di setiap kesempatan yang ia miliki, maka Losef akan tetap hidup sampai saat ini. Setelah menghabisi Marcus, Vigo lantas menghubungi John dan menyampaikan kepada John bahwa dia telah menghabisi Marcus karena Marcus telah mengkhianati dirinya. Yeah. Fuel the chopper. Perkins sendiri ditemui oleh pihak manajemen hotel dan memberitahukan kepada Perkins bahwa status keanggotaannya telah dicabut karena telah melakukan pekerjaan di area The Continental. Tak hanya itu saja, Perkins pun dieksekusi oleh 4 anak buah Winston. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Winston bahwa Vigo akan segera meninggalkan kota, maka John pun langsung mengejarnya dan menghantam mobil yang ditumpangi Vigo sebagai tanda bahwa John Wick tidak main-main atas kematian Marcus. Vigo lantas menyuruh anak buahnya untuk menghabisi John Wick, yang ia sendiri sadar bahwa itu tak akan membuat perubahan sama sekali. Setelah habis semua anak buahnya dibantai John Wick, Vigo meminta kepada John Wick untuk bertarung secara laki tanpa menggunakan senjata apapun. Namun ketika dia sudah terpojok oleh John, Vigo pun dengan lakinya mengeluarkan sebilah pisau dari saku kolornya dan dia berhasil melukai John tepat di perutnya. John pun lalu merebut pisau itu dan melayangkan tusukan kepada Vigo hingga pada akhirnya Vigo pun menyusul anaknya yang laknat itu. Be seeing you, Dom. Dengan luka di perut, John pergi ke sebuah rumah sakit hewan dan mengobati luka yang ada di perutnya itu. Sehabis mengobati lukanya, John pun mengadopsi salah satu anjing yang ada di sana untuk menemani dirinya mengarungi John Wick 2 dan 3 dan juga 4 yang sudah rilis beberapa hari yang kemarin. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kalian ambil dari film ini adalah tunggu saya di chapter 4-nya. Saya Andre pamit undur diri. Terima kasih.